Demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah terus terjadi sejak Senin, 25 Agustus 2025. Unjuk rasa yang semula memprotes besaran tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan di berbagai lokasi di Indonesia. Seruan demo 25 Agustus itu pertama kali muncul lewat pesan berantai dari grup percakapan WhatsApp juga media sosial. Ajakan dari kelompok yang menamakan diri Revolusi Rakyat Indonesia itu disebar hampir seminggu sebelum pelaksanaan. Mereka mengajak elemen masyarakat, buruh, petani, dan mahasiswa turun ke jalan. Dalam narasinya, kelompok ini menuntut pengusutan kasus, dugaan korupsi keluarga mantan Presiden Joko Widodo, hingga pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tak hanya itu, mereka juga meramaikan seruan untuk membubarkan lembaga parlemen. Mari desak DPR untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai kontrol pemerintah. Begitu bunyi pesan tersebut seperti diterima Tempo pada Minggu, 24 Agustus 2025. Pada hari pelaksanaan, aksi itu dihadiri oleh ratusan massa dari berbagai kalangan tanpa identitas kelompok. Demonstrasi berlangsung hingga malam. Namun, anggota parlemen tidak ada yang menemui massa. Hingga pukul 21.15 WIB, polisi dan massa aksi terlibat bentrokan di kawasan kolong Jembatan Layang, Pejompongan, Jakarta. Bentrok itu juga melibatkan demonstran yang mengenakan baju sekolah putih abu-abu. Polda Metro Jaya menangkap sedikitnya 169 pelajar dari demo yang berlangsung di sekitar kawasan gedung MPR Tejako DPR DPKD itu. Pada Kamis 28 Agustus 2025, Serikat Buruh menggelar unjuk rasa dengan topik berbeda. Mereka membawa 6 tuntutan, antara lain penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, stop PHK, percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan meminta DPR merevisi Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Aksi tersebut berlangsung damai dan para buruh bubar sekitar pukul 12 siang. Namun, setelah itu gelombang massa dari mahasiswa dan massa berseragam sekolah berdatangan ke sekitar gedung DPR. Mereka menuntut pembubaran DPR serta pencabutan tunjangan anggota dewan yang berlebihan, yakni mencapai 100 juta rupiah saban bulan. Demonstrasi di depan gedung DPR MPR ini berlangsung ricuh. Puncaknya ketika kendaraan taktis Brigade Mobil atau Brimob melindas Afan Kurniawan, 21 tahun, seorang pengemudi online di kawasan Rumah Susun Bendungan Hilir 2, Jakarta Pusat. Kematian Afan menyulut kemarahan publik. Para pengemudi ojek online seketika ramai-ramai mengepung Makobrimob Polda Metro Jaya di Kuitang, Jakarta Pusat. Aksi berlangsung sampai keesokan harinya dan meluas hingga ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Bandung, Makassar, Surabaya, dan lain sebagainya. Kasasi mulai naik pada Jumat malam, 29 Agustus 2025. Bentrok antara massa dan aparat di berbagai tempat demonstrasi terus memanas. Sementara polisi terus-menerus menembakkan gas air mata ke arah pendemo, massa pun mulai membakar sejumlah gedung seperti gedung DPRD dan markas kepolisian daerah, serta berbagai fasilitas umum seperti halte dan stasiun. Pada Sabtu, 30 Agustus 2025, sebagian massa masih bertahan di lokasi namun berlangsung cukup kondusif. Namun, di tengah situasi kacau itu, beredar informasi di media sosial yang mengungkap bahwa sejumlah anggota dewan malah berada di luar negeri, termasuk Ahmad Sahroni. Kabar itu semakin menyulut amarah massa.
Pada Sabtu sore, ratusan orang tiba-tiba menggeruduk kediaman anggota DPR Ahmad Sahroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka menjarah sejumlah barang milik legislator tersebut, mulai dari kursi, lemari, kasus, jam tangan, sejumlah uang, mesin pendingin, hingga berangkas uang yang berisi pecahan dolar. Aksi itu disiarkan secara live di TikTok oleh sejumlah orang yang datang ke lokasi. Warganet yang menonton siaran kemudian ramai-ramai menimpali untuk melanjutkan penjarahan ke rumah Eko Patrio, Uya Kuya, hingga pejabat negara seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nama-nama ini merupakan orang yang beberapa waktu terakhir mendapatkan sorotan publik atas berbagai pernyataan kontroversinya.